Udah lama nih gue nggak ke terminal sini, jadi gue kayaknya bisa ditutup deh sekarang. Dulu tuh disini bisa dilewatin nih, coy. Soal dalam dah, pas banget ternyata. Ah iya ditutup, coy, dilewatin. Mana masuk? Ah, maksa gue balik lagi dong. Nggak tahu sih waktu ngeliat kali ya. Tadi itu cuma parkir doang itu. Coba, gue bisa nih. Oh potongannya dari sini sekarang. Sorry guys, tadi gue tuh nggak sempat bikin video closingan karena pas gue mau turun kamera gue baterainya habis banget anjir, sialan, pas banget habis dengan ngerekam tuh. Wih, terminal baru coy sekarang coy, gila. Shelternya tetap sama sih ya, shelter lama, tapi ini shelter bis kota nih, bisa cut down. Nah ini shelternya tuh kayak gini tuh, shelter baru coy, beri baru dibangun coy terminal coy. Gila, aspalnya sama itu. Tapi baru ini, baru jadi, agen bis baru sekarang. Gak pak. Agennya sekarang di bawah. Oh ya, agen asik nih sekarang di bawah. Tadi gue online doang 2,5. Masa di agen tadi 2,5, di situ 2,5 ya? Salah kali dia. Tahu dah. Ya nggak tahu. Tadi itu 2,5, gua di situ aja 2,5. Ini sekarang agen bisnya ada di bawah. Hai, enak tuh. Sekarang udah gak ada makanan sekarang. Jadi gue nggak tahu ya makanan di mana. Terus ini, tawan banget nggak boleh tiduran sih. Dikasih besi, biar lupa nggak tiduran. Hah? Senang? Jelas ya. Nggak jelas nih. Dan gue mepet sebenarnya. Tapi kalau misalnya gue nggak ada bis yang kesana, ya udah terpaksa Semeru. Murah anjir, 2,5 cok. Gue tunggu anjir. Saya tungguin gitu dong, gampang banget. Sudah sampai. Parkiran bis Banter. Sugeng. Lama nggak kebutan lagi nih. Tapi karena gue hari ini gue nggak pengen gini ya, gue mau ke Wonosobo atau ke Bobotsari. Mana? Ada pulang? Oh ada? Ya udah dong, pengen pagi lah. Mau ke Jombor. Gue beli tiketnya langsung sambil jalan tuh. Iya loh. Oh Surabaya, iya Bandung, dari Bandung. Nah, ini pulang. Tapi tadi paling naik itu sih, naik bis yang di sana tuh gue naik ini ke biar ke terminal Jombor. Tapi yang pertama kan ini. Jadi atas ke lagi. Jombor bukan makan keki, roti. Jajannya banyak aja kalau ke Jombor tuh. Gimana ya ini ya? Jam 3 pagi ya nih. Gue di terminal Jombor, Rigi banget sendirian. Jadi tadi itu gue pengen naik yang Purwokerto ya guys, Banyuwangi, Purbalingga, Banyumas itu. Tapi ternyata bis yang ke Purbalingga itu
nggak ada. Gue kira jam 3 terakhir, sekarang udah jam 3 dan emang nggak ada. Dan berarti tadi terakhir itu jam 2 mungkin, yang tadi 2 itu berangkat, yang tadi gue lihat di jalan yang tadi tuh. Jadi gue juga nggak tahu sekarang mau kemana ya, paling pulang ke Jakarta sih. Opsinya tuh banyak pulang ke Jakarta, ada tadi Semeru Trans, terus ada Fajar Utama Jogja pagi itu Fajar Utama nyampe Jakarta jam 1 siang, 6 jam doang, gila. Bantar banget Fajar Utama urut ya. Seharusnya jam 12 siang jam 1, gila. Kenceng banget coy. Tiketnya berapa lagi, 217, saya masih kagak dapat makan, tapi gue bisa beli makan sendiri. Buset. Terus udah nggak ada apa-apa lagi, udah lama sih, dan terminal kan baru ya guys. Jadi yang gedung sebelah sana tuh udah jadi gedung baru semua sekarang. Tapi tetap kalau lu mau sholat ya di musola di luar, masjid luar tuh itu. Dan itu tuh kayaknya yang parkir itu Sugeng Rahayu yang Purwokertoan juga, tapi yang belakangnya kali ya baru masuk. Jadi kan Purwokerto tuh ada 2 jalur ya, yang tadi satu lagi bentar berangkat jam 4:30 kali. Tapi kalau dari sini jam 4:30 mungkin sampai Purwokerto jam 8 pagi, jam 8 atau setengah 8an mungkin kayak gitu. Jadi gue juga belum tahu sekarang mau kemana lagi. Kalau Purwokerto balik juga susah, ongkosnya juga banyak. Lihat dulu lah. Ini terminal Bulu Pitik. Biasa sih gue kalau di itu tuh gue suka ngecek-ngecek kayak gini guys. Ngecek-ngecek kayak gue mau kemana, tujuannya. Terus gue ngecek berapa waktu lamanya. Kita ngitung juga kan. Nah, ini terminal Bulu Pitik Purwokerto. Di sini kalau tengah malam 3 jam 43 menit bener. Sampai Purwokerto jam 7-an. Kalau tadi gue yang kita jam 7, jam 7:30 siang banget ya. Ya tapi masih banyak bis sih, sebelum satu juga masih ada bis-bis yang ke arah Jakarta, masih ada, masih banyak gitu. Tapi kalau Jakarta gue mending naik dari sini langsung. Kalau naik dari sana tuh naik apa tuh nih, naik Sinarnya dari Purwokerto bisa nyampe Jakarta bisa jam 9 malam aja. Dalam artian kalau dari Purwokerto tuh bisnya dari Wonosobo kan dia besar ya. Naik Sinar lama ya, ke Kiong. Tadi ada tawaran sih Semeru 250 sama 237 sleeper, murah sih 2,5. Tapi naiknya dari Jombor. Nah gua sekarang Jombor dulu, pagi ini gua harus ke Jombor. Nah sementara posisi gua di sini, tapi gua harus ke Jombor. Bisa aja sih sebenarnya. Siap. Nanti naik tuh ke atas pagi. Kalau gue nggak balik sekarang, balik ke siang, kalau gue bakal nyampe Jakarta nya bisa setengah malam gitu. Kalau ngecer tuh bisa setengah malam. Tapi kalau misalnya langsung balik paling ke Jakarta siang lah. Kalau naik Fajar Utama 217 sampai Jakarta siang, udah langsung sampai Pasar Senen gitu. Bisa turun di Jatinegara juga. Iya sih, apa naik Fajar Utama ya. Tapi gue sebel banget naik kereta. Ini pagi gue ngantuk belum tidur anjir. Kita cek dulu bentar Google ya. Oke, thank you, lanjut. Gimana ntar gue bingung baliknya doang. Ini mau pulang. Semeru ya full tol juga, tapi dia nggak jelas ya. Jadi kurang, masih ragu-ragu sih naik Semeru gitu. Naik ini sebenarnya yang pasti cepat, tapi ngomelin kan gue bikin konten di sini ya. Keren sih, sangat loh panas juga. Kayak yang sebelah sini gue belum pernah naik, cuman libur gue sedikit. Gue ikut ke Semarang kagak ada kereta lagi. Dari Semarang ke Tegalnya susah. Ini Tuhan tinggal doang nih. Codokan kan itu yang Purwokerto ya. Kayaknya kan Purwokerto ini lagi terakhir ini belakang codokan yang Purwokerto.
sebelah kecil. Bentar, Purwokerto. Purwokerto masih banyak aja di belakang. Ini kayaknya nih. Ini dulu mana nih? Ini kentung belakangnya. Jadi cuma sih begini dia. Aduh, tawarannya nggak tahu ya, saya tahu. Pagi nih, gitu. Ini masalah lagi dijemput ternyata. Iya, Semarang katanya. Kapal. Selamat Sugeng Rahayu. Ini tapak gedung barunya masih dalam proses bugar juga. Memang harusnya dibangun memang, tapi nggak harusnya dong. Harusnya nanti mungkin ada powernya juga. Memang harusnya dibangun, udah waktunya dipugar ini, tapi belum jadi 100% kali ya, masih tahap pembangunan terus. Jadi biar asik sih sebenarnya, ternyata asik gitu, ternyata enak dilihat. Ini belum. Orang driver udah tidur. Karena skip Sugeng Rahayu sampai sore tuh. Habis itu mau tidur kan. Ini pati ini nih. Waduh. Tapi situ nggak kayak Sugeng-Sugeng kayak biasanya ya. Pakai gayaan Harry makan di tanah aja dengan Sugeng biasanya enak. Enggak banget. Ini
Sepanjang jadi es. Sip itu nggak senaman sip Sugeng Rahayu yang kayak biasa ya. Sugeng Rahayu yang biasanya tuh lebih nyaman tuh. Ini kayak karena kayak di rencana kali ya. Kayak kurang nyaman. Nah, by the way, karena bis ini tuh modelnya ya jalan terus ya, dan kalau dari Jogja itu memang dia masuknya tengah malam dan subuh, dan untuk ke Purwokerto makanya sewanya bakal rame ketika dari Jogja ke Purwokerto. Banyak pegawai-pegawai yang kerja sekarang itu lebih milih naik Sugeng Rahayu ya, karena cepet ya guys. Pertama bis ini cepet, terus dia nggak pakai ngetem, nggak kayak bumel-bumel yang ada di jalur Jogja Purwokerto juga. Mungkin ada juga yang cepet banter, itu ada efisien, tapi efisiensi itu dia tarifnya nggak kawasan kayak si Sugeng. Kalau Sugeng ini kan AC ekonomi ya, ATB, jadi trayeknya itu tarif kawasan. Dari mulai harga termurah kalau nggak salah 8.000 gitu, sampai termahalnya yang tujuan Purwokerto Surabaya. Makanya ini diminati oleh para pekerja yang dari Jogja tujuan Purworejo atau Purwokerto yang berangkat pagi-pagi, dan penumpangnya memang rame. Tapi menurut gua, ini menurut gua aja, gua kurang suka bis Sugeng Rahayu yang satu ini. Kalau dari sosis sih enak ya, dan mesinnya juga halus. Tapi gua nggak suka kursinya. Gua lebih suka kursi Sugeng Rahayu yang biasanya itu loh, dan itu enak banget buat tidur asli. Tapi kalau yang ini tuh buat tidur menurut gua kurang enak. Biarpun jarak seatnya memang longgar banget sih, lega banget, dan ya enak nyaman, tapi seatnya kurang. Jadi kayak berasa lebih sempit gitu loh daripada Sugeng Rahayu yang biasanya. Duduk paling belakang guys. Paling belakang itu tempatnya lega parah, lospol. Sekarang kita udah ada di Kebumen, jam 7.20 Kebumen. Cepet juga ya. Harusnya sih tadi nggak kemungkinan ya, kata jadi minta kartisnya jam 8 udah sampai, tapi taman kota kalau jam segini masih di Kebumen. Masih 1 jam setengah lagi Kebumen Purwokerto tuh ya. 9 udah kita mulai 9:30. Bantar tuh, bantar gitu ya. Sekarang kopi bagus banget, tampilan tampilannya jelek gelap itu kayak orang pucat belum dikasih makan. Masih di Kebumen. Kebumen itu lumayan luas dia coy. Kawasan habis Kebumen itu baru terakhir Bonggokong Purwokerto. Lihat misalnya di ya masih di Kebumen masih lama banget tampilnya. Itu kita lihat masih 96 kilo lagi coy. Waduh, tembus aja ya. Oh, udah siang soalnya, kalau malam sampai dari tadi siang kalau malam. Udah jalan lah,
dua diajak gunung coy, buset. Canggih juga. Mana truk misalnya Bom Jati. Cuacanya redup ya, Purwokerto enak ya, lagi dingin. Nah, kata lagi ada ini musim bumi dingin, jadi pada sakit, gue aja sakit. Sehat, alhamdulillah bisa ngetrip. Dingin katanya. Yang gue aja nipis udah sayang beli jinak semuanya kok dingin banget. Nah, di jalur sini itu ada jalur menanjaknya juga guys. Dari Kebumen yang ke arah Cilacap itu belok kiri, dan ke arah Karangpucung itu kan lurus. Nah, bisnya ini belok kanan arah Purwokerto. Nah, nanti dia ngelewatin hutan beringin di daerah Banyumas. Di sini jalurnya masih tetap menanjak, banyak hutan, kebun jati, dan juga banyak truk pastinya. Dan kenapa gue naik Sugeng Rahayu itu jarang merekam? Karena gue juga males minta izinnya. Kadang kalau udah minta izin dan nggak dibolehin itu kadang suka merusak mood ya guys. Jadi kayak males gitu. Dan makanya gua daripada kayak gitu mending gue duduk di paling belakang aja. Gue juga nggak mau mengganggu drivernya lagi bekerja mencari nafkah. Jadi ya udah gue ngerekam tipis-tipis aja, duduk di belakang dan lebih aman biar sama-sama enak antara gua dan drivernya. Dan sekarang udah jam 8.58. Ini udah sampai Banyumas. Kemungkinan sampai Purwokerto itu jam setengah 10-an ya guys, dan nggak terlalu masalah, masih bisa. Dan ini lihat penampakan hutannya tuh kayak gini tuh, dan ini juga sudah dikelola oleh PTPN kalau nggak salah kemarin pas gue lihat, soalnya udah ada bacaan PTPN-nya kayak gitu guys. Dan sorry ya kalau naik Sugeng Rahayu gue selalu ngerekam di belakang, dan juga enak sih. Dan capek juga kemarin gue, akhirnya gue duduk di belakang, diputuskan untuk tidur saja kayak seperti itu. Thank you. Agrowisata Karangrau, ada agrowisata. Wisata apa agro? Biasanya perkebunan doang, tapi sini hutannya udah hutan buatan. Oh, banyak pohon-pohonan coy, jual pohon-pohonan di sini, pohon kopi kali ya. Banyak. Masih hutan sedikit, ada beberapa hutannya dikit, tapi udah mayoritas hutan lindung, hutan yang diambil oleh pemerintah PTPN ya. Ini masih hutan lumayan lebat-lebat tipis lah gitu. Muhammadiyah Gomdi Karangrau, namanya ada Karangrau. Jam 9:07 Banyumas. 9 menit Banyumas letaknya dekat Puskesmas Banyumas. Iya. Udah sampai. Jam berapa? 10. Finish 5 jam tuh.
Susun ya Pak. Ayo Pak. Thanks for watching. Gue udah nyampe di Pulau Rosalia. Gue mau langsung balik naik Rosalia aja karena pertama gue udah capek dan by the way naik Rosalia kan enak nih ya. Lagian naik Rosalia kan cepet nyampe Jakartanya. Jadi gue memutuskan untuk naik Rosalia dan by the way bisa juga udah ada kayaknya. Semoga masih bisa beli tiketnya. Semoga saja. Ini yang bisa. Apa ini? Bukan. Ini bukan. Ini bukan. Udah kita coba kita tanya dulu mas. Ini apa ini? Enggak ada, enggak ada penumpang. Enggak ada. Ini juga sama kan Jakarta. Coba ya.